Kali ini kita akan melihat atau menganalisis bagaimana eh, termodiagram yang terbentuk pada saat kejadian badai petir di Jakarta. Ini dari informasi yang saya kumpulkan sebelumnya ya. Silakan tonton video sebelumnya. Jadi dikabarkan pada tanggal 13 Februari tahun 2010 ya, jam sekian katakanlah siang ya. Itu terjadi hujan angin petir di Jakarta. Jadi saya peroleh data rawin sonde ya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya untuk jam 7 pagi ya 0Z tadi, yang kemudian akan saya gunakan untuk memprediksi apakah benar ya di siang atau di sore harinya terbentuk hujan angin petir seperti yang diberitakan gitu ya pada tanggal 13 Februari tahun 2010. Nah, jadi data rawin sonde yang saya peroleh ya itu saya plot ya menggunakan aplikasi Raup dan saya peroleh ya tampilan ya output seperti berikut ya, dan ini merupakan tipikal sounding untuk kejadian badai petir. Jadi data jam 7 ya ini digunakan untuk memprediksi kejadian badai petir pada siang hingga sore hari begitu ya. Jadi di sini memang disebutkan ya dari data-data yang saya peroleh di Cengkareng, Bandar Internasional Soekarno-Hatta, dari data balon cuaca tersebut ya, itu disebutkan dari aplikasi Raup bahwa kategori badainya itu lemah ya. Kemudian tipikal soundingnya seperti yang terlihat ya di layar Anda. Kemudian di sini kita peroleh berbagai informasi termasuk juga KP ya. KP-nya itu bernilai 2 joule per kilogram gitu. Jadi memang ini kategorinya badai petir lemah begitu ya. Jadi memang benar diberitakan pada tanggal 13 Februari tahun 2010 terjadi hujan angin petir, tapi kategorinya setelah kita analisis menggunakan aplikasi Raup dari data-data rawin sonde atau data balon cuaca yang saya peroleh di Cengkareng ya, dari airport ya. Itu jam 7 pagi ya, itu telah terindikasi bahwa akan terjadi badai petir, tapi kategorinya itu lemah di siang hingga sore hari ya. Nah, informasi lainnya yang saya peroleh ya, tekanannya itu di permukaan sama dengan 1008 hektopascal ya. Kemudian suhu titik embun T dan TD-nya itu sama dengan 25,2 derajat Celcius dan 23,8 derajat Celcius untuk suhu titik embun. Suhu konvektifnya 33,2 derajat Celcius, KP-nya itu hanya 2 Joule. Jadi kategori badai yang akan terjadi nantinya ya di siang hari hingga sore itu kategori lemah. Jadi dari data jam 7 pagi yang kita peroleh ya dari hasil pelepasan balon cuaca tadi ya radio sonde itu bisa kita gunakan untuk memprediksi kejadian badai petir di siang hingga sore hari ya. Jadi LCL-nya itu atau proses kondensasi di mana awan mulai terbentuk, ini LCL ya, itu berada pada ketinggian 988 hektopascal atau sekitar 150 meter di atas permukaan. Jadi dekat dengan permukaan telah terbentuk awan ya lewat proses kondensasi, proses pengembunan tadi. Jadi dari data rawin sonde tadi kita masukkan ke aplikasi Raup ya. Jadi aplikasi Raup menghitung indeks potensi badai ya. Kemudian di sini kita peroleh juga di mana ya LCL atau awan-awan terbentuk ya, lewat proses kondensasi ya. Di sini dikatakan ya dari hasil informasi yang kita peroleh dari aplikasi Raup ya, itu LCL-nya berada pada ketinggian 150 meter atau setara dengan pada ketinggian 988 hektopascal ya. Jadi KP, suhu konvektif ya itu semuanya kita peroleh atau telah dihitung lewat aplikasi Raup. Raup ini juga bisa menentukan kategori badai yang akan terjadi. Jam 7 pagi kita input, kemudian bisa kita gunakan untuk prediksi kejadian badai petir pada siang hari dengan kategori badai yang sesuai keluar ya dari aplikasi Raup ya. Dan di sini juga bisa kita lihat ini ya profil angin
secara vertikal, ya. Profil angin semakin ke atas, ya. Di sini terjadi perubahan arah dan kecepatan angin, ya, untuk setiap lapisan hingga ke lapisan atas, gitu ya. Kemudian di sini ya kita peroleh indeks-indeks untuk prediksi badai, ya, yang keluar, ya, dari aplikasi RAOP, ya. Di sini ada indeks LI, ya, kemudian TT, LI, TT, KI, SI, ya. Jadi nilainya itu keluar dari aplikasi RAOP, ya. Jadi tidak kita hitung manual, tapi keluar dari aplikasi RAOP, ya. Nilainya 0,3, kategori potensi badainya lemah, ya. Kemudian TT, ya, di situ juga bernilai 37,5 dalam yang mengindikasikan potensi badai itu lemah, ya. Kemudian KI, ya, indeks KI, ya, itu nilainya 31,1, ya, potensi badainya sedang, gitu. Sementara untuk indeks SI, ya, itu nilai yang keluar dari RAOP nilainya itu 3,25, ya. Potensi badainya itu, ya, tidak ada badai bahkan, ya, hujan sebentar saja gitu. Troposfer itu dalam kondisi stabil gitu. Jadi untuk mengetahui indeks mana yang bisa kita gunakan untuk memprediksi badai, jadi terlebih dahulu sebenarnya ya ada satu step lagi atau satu langkah lagi kita lakukan uji statistik dari setiap indeks-indeks yang keluar di aplikasi RAOP, apakah LI, TT, KI, SI, itu kita lakukan uji statistik terlebih dahulu untuk melihat ketepatan, ya, dalam memprediksi atau untuk mengamati atau melihat keakurasian, ya, dalam memprediksi potensi badai, begitu ya. Jadi kita lakukan uji statistik terlebih dahulu dari setiap indeks yang keluar di aplikasi RAOP, ya, LI, TT, KI, SI, dan indeks-indeks lainnya, termasuk juga KP. Setelah kita uji statistik, ya, dari situ kita bisa tahu indeks mana yang memiliki keakurasian dalam memprediksi badai, begitu ya. Jadi kita bisa gunakan satu saja, ya, satu indeks saja yang kita gunakan. Jadi satu indeks saja yang akan kita gunakan dalam memprediksi badai di wilayah kajian kita, begitu ya. Setelah kita lakukan uji statistik terlebih dahulu. Jadi di sini ada poin-poinnya, ya, analisis yang kita peroleh, ya. KP rendah, ya, menandakan kecepatan updraft untuk membentuk awan konvektif juga rendah. Ini hasil analisis kita berdasarkan data-data yang keluar dari aplikasi RAOP, begitu ya. Jadi aplikasi RAOP mengeluarkan data-data, mengeluarkan informasi, ya. Dari situ kita melakukan analisis. Dari analisis yang kita lakukan, kita bisa gunakan untuk memprediksi potensi terjadinya badai di kemudian waktu, gitu ya. Jadi di sini analisisnya KP rendah, ya, mengindikasikan kecepatan updraft untuk membentuk awan konvektif juga rendah. Kemudian ada juga nilai Richardson BRN yang keluar dari aplikasi RAOP itu 0, mengindikasikan aliran udara tidak stabil dan turbulen, ya. Kemudian nilai BRN kecil, ya, atau Richardson number kecil menandakan wind shear relatif kuat. Itu hasil analisis kita, ya. Arah angin berlawanan dengan kecepatan vertical wind shear dengan kecepatan 10 meter per detik pada lapisan bertekanan 900 hingga 700 hektopascal. Titik jenuh, ya, LCL, di mana awan-awan mulai terbentuk, menandakan dasar awan terbentuk pada ketinggian 180 meter di atas permukaan atau sekitar 988 hektopascal, ya. Ketinggian awan mencapai 3 km dan kecepatan vertikal maksimum relatif rendah sebesar 2 meter per detik, gitu ya. Kemudian dari hasil analisis kita dapat disimpulkan bahwa wilayah ini sedang tidak mengalami badai. Sesuai dengan indeks prediksi badai yang hampir kesemuanya, ya, jadi indeks-indeks ini, ya, indeks-indeks ini LI, TT, KI, SI, kita simpulkan bahwa sesuai dengan indeks prediksi badai yang hampir kesemuanya menyimpulkan bahwa potensi badai lemah dengan kemungkinan terjadi hujan berintensitas ringan di wilayah Jakarta, begitu ya. Jadi
ini ya keluar dari aplikasi RAOP ya, indeks prediksi badai ini. Dari situ kita simpulkan ya, kita lihat di sini setiap indeks itu kan menandakan bahwa potensi badai yang akan terjadi itu dalam kategori lemah gitu. Jadi kita simpulkan bahwa sesuai dengan hasil prediksi badai, indeks prediksi badai ya, yang menyatakan bahwa hampir kesemuanya menyimpulkan bahwa potensi badai lemah dengan kemungkinan terjadi hujan hanya intensitas ringan di wilayah Jakarta gitu ya. Kemudian kita lakukan analisis lainnya ya pada jam 7 ya, jam 7 WIB ya. Jam 7 WIB, ini data jam 7 WIB ya. Kita lihat di sini ya, tetap saja kategori storm-nya itu lemah ya. Namun nilai KP-nya di sini sudah besar ya pada saat terjadinya thunderstorm tersebut atau badai petir tersebut di Jakarta ya. Jadi kita lihat di sini ini ada arsiran berwarna merah, ini adalah nilai KP ya, nilai KP yang sebesar 1947 joule per kilogram. Ini nilai KP ya. Ini keluar dari aplikasi RAOP ya. Jadi bukan kita hitung secara manual, tapi telah dihitung lewat aplikasi RAOP. Ini tetap pada tanggal 13 Februari ya kita lakukan analisis kembali. Kalau tadi pagi jam 7, ini pada malam hari jam 7 malam ya atau jam 19 WIB. Jadi kita lihat di sini ya pada saat kejadian hujan angin petir di Jakarta pada tanggal 13 Februari tahun 2010 itu benar ya terjadi hujan angin petir dengan nilai KP yang besar ya 1947 joule per kilogram ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini ya indeks potensi badai ya, indeks yang dapat kita gunakan untuk memprediksi badai ya, itu memang menunjukkan bahwa wilayah Jakarta ya sedang mengalami thunderstorm atau badai petir begitu ya. Jadi indeks LI yang nilainya sekian ini menunjukkan potensi badai yang sedang terjadi itu sedang. Sementara indeks TT nilai sekian ya potensi badainya lemah. KI ya nilainya 36,8 menyatakan bahwa badai yang sedang terjadi itu kuat ya. Kemudian SI di sini ya nilainya kecil 1,07 ya. Ini menyatakan bahwa kecil peluang terjadinya hujan badai, konveksi lemah, ada hambatan pada lapisan stabil atau lapisan stabil secara statis ya, atau lapisan inversi. Jadi sebenarnya ya tidak semua indeks itu ya menunjukkan badai menunjukkan badai kuat begitu atau badai sedang begitu ya. Jadi untuk itu masih perlu kita lakukan uji statistik sebenarnya untuk menyatakan indeks mana yang paling tepat dalam memprediksi kejadian badai petir begitu ya. Setelah melewati uji statistik baru kita tahu bahwa ada satu atau dua indeks yang mendekati ketepatan atau keakurasian dalam memprediksi badai. Jadi hasil analisis kita di sini ya kita dapati bahwa indeks LI, TT, dan KI ya, disimpulkan ya, kategori badai yang terjadi itu lemah, sedang, dan kuat dengan intensitas yang berbeda. Jadi indeks LI menyimpulkan badai lemah, TT sedang dan kuat. Demikian pula dengan KI ya, dengan intensitas yang berbeda. Sementara indeks Showalter menyatakan potensi badai yang terjadi adalah kecil. Keadaan ini diperkuat oleh konveksi yang lemah dan terdapat hambatan pada lapisan stabil ya. Ini hasil analisis kita ya. Kemudian ketiadaan inversi suhu di ketinggian ya juga mengindikasikan bahwa atmosfer tidak mengalami ketidakstabilan konvektif. Hal ini diperkuat oleh nilai BRN atau Richardson number ya, ini juga keluar dari aplikasi RAOF. Jadi tidak kita hitung secara manual, nilainya itu 473 yang menyatakan bahwa udara secara dinamik stabil ya. Namun nilai KP besar, nah ya, walaupun indeks tadi tidak menunjukkan adanya potensi badai di Jakarta,
Namun nilai KP, ya, nilai KP yang besar itu menyiratkan ya bahwa potensi untuk terjadinya badai pada malam hari itu tetap ada, gitu. Itulah kenapa harus kita lakukan uji statistik terlebih dahulu untuk setiap indeks indeks prediksi badai ini, termasuk juga KP ya. Jadi walaupun indeks yang keluar dari aplikasi RAOP ya menyatakan bahwa badai yang terjadi itu kategorinya lemah, bahkan ada yang menyatakan bahwa tidak terjadi badai, begitu kan, salah satu indeks prediksi badai mengatakan demikian. Tapi ada, katakanlah kalau kita lihat dari nilai KP-nya ya yang berwarna merah ini ya, yang berwarna merah dari termodiagram merah ini yang keluar dari aplikasi RAOP untuk termodiagramnya, itu menunjukkan bahwa nilai KP ini besar ya. Nilai KP-nya itu kalau kita lihat di sini kan 1947 joule per kilogram. Itu sebenarnya menyiratkan bahwa potensi untuk terjadinya badai pada malam hari itu tetap ada. Untuk itulah masih harus kita lakukan uji statistik untuk setiap indeks prediksi badai ini, termasuk juga KP ya. Nanti dari situ baru kita bisa mengetahui indeks mana sebenarnya yang memiliki ketepatan atau keakurasian dalam memprediksi terjadinya badai, begitu ya. Nah, ini kasus lainnya ya untuk hujan angin petir yang terjadi pada tanggal 5 Oktober tahun 2010 ya. Kita lihat ya atau kita analisis dari jam 7 pagi, dari datanya itu kan 2 kali dalam sehari kita peroleh, jam 7 pagi sekali, jam 7 malam sekali kita analisis ya. Kemudian kita lihat di sini indeks prediksi badainya apakah mengatakan bahwa akan terjadi badai, bahwa benar akan terjadi badai, begitu ya. Jadi kita lakukan analisis. Ya, jadi analisisnya bisa dibaca, begitu. Di sini kita lihat juga bahwa nilai KP-nya itu, ya, nilai KP-nya itu kecil ya di pagi hari, dan nilainya itu 231 joule per kilogram, begitu ya. Sementara untuk sore hari, ya, di sini tidak dilakukan analisis lagi ya. Oleh karena masih perlu kita lakukan analisis untuk keadaan atmosfer di sore hari. Kalau ini kan di pagi hari pada jam 7 pagi. Kemudian kita lakukan analisis lagi untuk jam 7 malam, jam 19 pada tanggal 5 Oktober tahun 2010. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang keluar dari masing-masing indeks prediksi badai ini, begitu ya. Kemudian potensi badai yang terjadinya bagaimana, nilai KP-nya berapa, kita lakukan uji statistik, dari situ kita bisa tahu ada indeks-indeks tertentu yang memang tepat dalam meramalkan kejadian badai petir ini. Nah, kesimpulannya dari badai petir untuk studi kasus di Jakarta yang sifatnya itu konvektif, ya, bisa dibaca di sini kesimpulannya ya, bahwa Jakarta berada pada ITCZ atau ekuator termal yang tidak mengalami perbedaan suhu yang nyata untuk setiap musimnya ya, karena berada di jalur ITCZ, hujan petir yang disertai oleh angin permukaan yang kencang lazim terjadi di Jakarta. Hujan petir menjadi lebih intens ya ketika memasuki masa transisi atau musim pancaroba. Ingat, musim pancaroba di Indonesia ada 2 kali ya, dari bulan Maret hingga Mei, kemudian dari bulan September hingga November. Hujan petir di Jakarta tergolong badai konvektif jenis ordinary atau badai massa udara. Karena Jakarta di tepi lautan sehingga dipengaruhi oleh gerak massa udara maritim yang datang dari Laut Jawa. Ini sama seperti di Aceh juga ya. Lingkungan prakonvektif memiliki ciri khusus ditandai dengan turunnya kelembaban terhadap ketinggian yang dapat kita amati ya melalui termodiagram. Keadaan atmosfer di Jakarta disajikan melalui data rawin sonde ya pada jam 7 pagi dan jam 7 malam di Bandar Udara Soekarno-Hatta ya, dianalisis menggunakan aplikasi RAOP. Indeks prediksi badai yang cocok digunakan untuk Jakarta. Jadi ini ya indeks prediksi badai yang cocok digunakan untuk Jakarta. Tapi harus kita lakukan uji statistik terlebih dahulu. Dari situ ya, dari hasil uji statistik baru kita tahu indeks prediksi badai mana yang cocok digunakan untuk wilayah kajian kita. Dalam kasus ini di Jakarta. Ya, jadi di sini disimpulkan bahwa indeks total, indeks angkat, indeks K, indeks Showalter itu bagus ya, cocok dalam memprediksi
kejadian badai petir untuk wilayah Jakarta. Kemudian lingkungan atmosfer yang tidak stabil di pagi hari, ya, di pagi hingga siang hari, mendukung terbentuknya badai petir di sore hari di Jakarta. Kemudian juga badai konvektif di Jakarta diawali oleh naiknya udara dalam lingkungan tidak stabil bersyarat. Ini tidak hanya di Jakarta, tapi untuk setiap wilayah di daerah tropis seperti ini, termasuk di Aceh, ya. Kehadiran lapisan inversi pada 500 hingga 300 hektopascal, ya, secara vertikal kita bisa lihat penurunan tekanan terhadap ketinggian, ya. Jadi di sini pada ketinggian 500 hingga 300 hektopascal menyiratkan turunnya kelembapan sehingga mendorong ketidakstabilan konvektif. KP tinggi menggambarkan potensi kecepatan maksimum gerak udara ke atas sehingga menimbulkan konveksi kuat dan gerak vertikal wind shear yang bervariasi, ya, baik dalam arah dan kecepatan terhadap ketinggian. Nah, ini kesimpulannya, silakan dibaca sekali lagi. Dan ini kesimpulan yang selanjutnya, ya. Kemudian ada juga saran, ya, di sini, ya, ini merupakan penelitian kecil-kecilan, ya. Jadi untuk itu masih perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai efektivitas masing-masing indeks, ya, melalui statistik, ya, ketika digunakan sebagai prediktor badai, yaitu ketika digunakan untuk memprediksi peluang terjadinya badai berdasarkan nilai ambang tertentu, terutama di wilayah Jakarta dengan menekankan aspek klimatologisnya. Masih perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan nilai ambang terbaik dalam suatu skema prediksi badai dikotomik di wilayah Jakarta dan juga di wilayah-wilayah kajian lainnya, ya. Kemudian untuk mendapatkan keakurasian yang baik terhadap prediksi badai, perlu adanya data Rawind sonde dengan interval 6 jaman, ya, bukan 12 jaman seperti ini, ya. Masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai cakupan spasial data Rawind sonde ini. Nah, itu dia. Karena data Rawind sonde yang kita gunakan kan di Cengkareng atau di bandara, ya, Soekarno-Hatta. Sementara data itu kita gunakan untuk memprediksi badai di Jakarta. Jarak antara Cengkareng dengan Jakarta itu lumayan jauh juga. Dan apakah bisa data Rawind sonde di bandara itu kita gunakan untuk memprediksi badai petir yang terjadi di kota Jakarta, mengingat jarak antara Cengkareng dengan Jakarta itu cukup jauh. Contohnya misalnya untuk wilayah Banda Aceh, ya, kita ingin memprediksi kejadian badai petir di Banda Aceh, tapi data yang kita gunakan adalah data dari Bandara Sultan Iskandar Muda. Bayangkan saja jarak dari Belang Bintang ke Banda Aceh itu 12 km. Apakah benar, ya, data yang kita gunakan dari bandara kemudian kita gunakan untuk memprediksi badai petir di Banda Aceh? Apakah bisa digunakan seperti itu, ya? Jadi dari data bandara, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, kita peroleh data dari Bandara Sultan Iskandar Muda, data Rawind sonde, tapi kita gunakan untuk memprediksi badai petir di Banda Aceh. Nah, apakah itu bisa, begitu, ya? Karena jarak antara Belang Bintang, ya, di mana Bandar Udara Sultan Iskandar Muda ini berada kan di daerah Belang Bintang, sementara Banda Aceh itu jaraknya cukup jauh, ya, 12 kilo. Apakah data dari Belang Bintang ini, ya, bisa kita gunakan untuk memprediksi kejadian badai petir di kota Banda Aceh? Nah, itu masih jadi pertanyaan untuk diteliti lebih lanjut, begitu, ya. Nah, ini saran yang terakhir ini perlu diteliti lebih lanjut mengenai cakupan spasial data Rawind sonde ini. Pertanyaannya, apakah data, ya, di Belang Bintang yang kita peroleh dari Bandara Sultan Iskandar Muda ini bisa kita gunakan untuk memprediksi kejadian badai petir di kota Banda Aceh? Nah, itu menjadi tugas Anda, cari tahu apakah data tersebut bisa kita gunakan atau tidak. Silakan dijelaskan, ya. Dan itu menjadi tugas Anda.